Shalom. Shalom. Halo, Puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kembali lagi di channel The Safe Ministry di mana kami kaum para awam yang senang berdiskusi dan mempelajari Alkitab melalui pelajaran sekolah Sabat. Kami juga masih ucapkan selamat tahun baru 2025 kepada pemirsa The Safe Ministry. Tentunya pelajaran minggu ini juga pelajaran yang sangat menarik yaitu mengenai kasih perjanjian. Dan sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi mengenai pelajaran minggu ini, mari kita akan berdoa. Saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas satu kesempatan indah yang telah diberikan untuk kami bisa mempelajari pelajaran sekolah Sabat mengenai kasih perjanjian. Berkati Bapak agar kami bisa mengerti dan pelajaran ini bisa menguatkan iman kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mendengarkan ringkasan pelajaran minggu ini oleh Pak Tobing. Baik, pemirsa The Safe Ministry, semakin lebih mendalam lagi. Sekarang kita membahas kasih perjanjian, ya. Jadi kalau sebelumnya bahwa kasih Allah itu diberikan secara cuma-cuma, sukarela, sekarang ada kasih perjanjian. Kita coba lihat Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Jadi kita melihat kalau sebelumnya diberikan cuma-cuma, lalu sekarang dikatakan kalau seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Ya, seperti sudah mulai tambah sekarang itemnya, variabelnya, yaitu kalau kamu menuruti aku, maka Bapakku juga akan mengasihi dia dan kami akan datang. Ya, nah sekarang nanti apa yang dimaksud dari ayat ini? Ini apakah berbicara mengenai pemberian kasih karunia atau berbicara apa respons kita, ya, apa respons kita terhadap kasih yang sudah ditunjukkan. Lalu yang kedua, yang perlu juga nanti kita harus dalami adalah yang dikatakan ia akan menuruti firmanku, ya, akan menuruti firmanku. Apa firmannya Tuhan, ya? Di kalangan kita selama ini jika dikatakan ia akan menuruti firmanku, kita selalu membatasi seolah-olah firman Tuhan ini hanya terbatas kepada 10 hukum Taurat, ya. Tapi bagaimana dengan firman Tuhan yang lain? Ini juga yang harus kita perhatikan nanti. Nah, di dalam pengantar ini disampaikan kepada kita pemahaman kita terhadap dua jenis kasih, yaitu kasih agape dan kasih phileo, yang semua ini berasal dari kata agape. Dalam pengertian kita selama ini seolah-olah bahwa kasih Allah itu hanyalah dalam bentuk kasih agape. Allah tidak punya bentuk kasih phileo, ya. Ini yang seolah-olah kita pelajari selama ini. Tapi dikatakan sebenarnya pandangan itu tidak sepenuhnya benar, ya. Ada kekeliruan juga di situ. Memang dikatakan pertama, istilah Yunani agape itu sebenarnya tidak hanya merujuk kepada kasih Allah, tapi juga kasih manusia. Terkadang kasih manusia yang salah sasaran, ya. Yang kedua, di kitab suci banyak istilah selain kasih agape yang menunjukkan kepada kasih Allah. Misalnya ketika Yesus bilang Bapa sendiri mengasihi, ya, mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku. Ini adalah kasih fileo kalau kita baca di Yohanes 16 ayat 27. Kasih fileo itu kan seolah-olah kasih antara sesama manusia yang membutuhkan balasan. Kalau agape adalah kasih yang tanpa pamrih, yang tidak membutuhkan balasan. Tapi ternyata di dalam Yohanes 16 ayat 27 ya dikatakan Bapa sendiri fileo kamu, ya, kalau kita ganti kata mengasihi, karena kamu telah fileo aku, karena kamu telah mengasihi aku. Jadi di sini bahwa istilah fileo itu juga ternyata berlaku juga kepada kasih yang dimiliki oleh Allah itu sendiri. Ya, jadi secara sederhana disampaikan bahwa kasih Allah tidak bersifat sepihak, melainkan bersifat sangat relasional, sangat tergantung kepada hubungan, ya, bergantung kepada bagaimana hubungan dari kedua belah pihak. Nah, ini harus dibedakan, ya. Ketika kita bicara kasih agape itu adalah bicara kasih karunia,
Ya kasih karunia yaitu kasih yang memang diberikan cuma-cuma, ya tidak ada syarat, tapi dalam hubungan yang lain ada juga kasih phileo yang memang itu juga adalah kasih yang dimiliki oleh Allah, kasih yang bersifat relasional. Nah, jadi dalam 1 minggu ini kita akan melihat bagaimana apa dampak dari respon kita terhadap kasih Allah. Itu makanya dikatakan kasih perjanjian. Demikian sebagai pengantar bagi kita. Baik, Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, pembahasan pertama kita berjudul Kasih Allah yang Abadi. Pak Tobing, apakah pada pelajaran ini kita akan mempelajari mengenai kasih Allah yang artinya tidak pernah habis dan kekal selamanya? Baik, kasih Allah yang abadi maksudnya kalau kita lihat di dalam Yohanes 3:16 itu ya bahwa dia memberikan begitu besar ya kasihnya kepada kita manusia di dunia ini sehingga apa? Kasih abadinya Allah dinyatakan dari apa? Dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Itulah kasih Allah yang abadi. Jadi ini sampai kapanpun kasih karunia itu, yaitu anaknya yang tunggal itu diberikan kepada kita sampai kapanpun. Ya, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal itu dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah bukti kasih Allah. Jadi diberikannya itu tujuannya. Tujuannya adalah supaya kita tidak binasa, supaya kita beroleh hidup yang kekal, ya. Karena apa? Karena ada anggapan bagi sebagian orang bahwa aduh saya nggak bisa dikasih Allah lagi, ya. Saya coba kita baca di Mazmur masing-masing nanti di tempat kita Mazmur 33 ayat 5 dan Mazmur 145 ayat 9. Apa seberapa luas kasih Allah, seberapa luas belas kasihan Allah itu. Kasih Allah itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita, ya, dan adalah kekeliruan kalau mengatakan aduh Allah sudah tidak bisa saya tidak bisa dikasih oleh Allah karena saya sudah berdosa. Oh mungkin Allah itu hanya mengasihi beberapa orang tapi kalau kami tidak. Tapi di Alkitab tidak ada mengajarkan seperti itu. Setiap orang dikatakan apa? Setiap orang dikasih oleh Allah. Tidak seorang pun yang tidak dia kasih. Ini jelas. Kalimat ini harus jelas. Karena apa? Karena pada prinsipnya Allah ingin semua kita selamat. Ya, Allah ingin semua kita selamat. Itu didukung di 2 Petrus 3 ayat 9, 1 Timotius 2 ayat 4. Tidak ada salahnya mungkin kita baca ya 2 Petrus 3 ya 2 Petrus 3 ayat 9. Saya coba buka 2 Petrus 3 ayat 9. Bunyinya seperti ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, berbalik dan bertobat. Jadi pada prinsipnya ya tadi dikatakan Allah memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya, supaya tidak binasa. Jadi artinya sekali lagi, apakah kasih karunia itu diberikan karena usaha kita? Tidak. Kasih karunia itu diberikan cuma-cuma. Tujuannya apa? Supaya yang percaya kepadanya tidak binasa. Sebenarnya dari situ kita lihat supaya kita tidak binasa apa? Percayalah kita kepada Allah. Jadi ini jelas, ini dua hal yang berbeda. Sering kita selalu menganggap bahwa keselamatan itu adalah atas usaha kita. Bukan. Keselamatan itu diberikan cuma-cuma. Ya kasih karunia itu diberikan cuma-cuma. Tapi binasa atau tidak kita itu nanti diharapkan apa? Supaya kita percaya kepada anaknya yang tunggal yang sudah diberikan itu kepada kita. Kasih Allah itu tidak pernah habis. Kasih itu kekal diberikan terus kepada kita. Tapi nanti dikatakan apa? Itu harus kita respons ya dengan apa? Dengan mempercayai dengan mempercayai bahwa Allah adalah apa? Allah adalah kasih di mana buktinya dia memberikan anaknya yang tunggal itu mati dan bangkit supaya apa? Supaya tidak ada yang binasa bagi kita. Nah, sekali lagi ya, kitab suci berulang kali mengajarkan apa? Kasih Allah itu kekal selamanya.
Kasih Allah tidak pernah habis. Kasih kasih itu kekal. Ini sulit kita pahami karena sering sekali kita merasa apa? Merasa kenapa kita menganggap apa tidak mungkin Allah mengasihi kita terus. Kenapa? Karena kita melihat dari kacamata kita sebagai manusia di mana kita sering apa? Mudah tidak mengasihi orang lain. Lalu kita bawa bahwa Allah itu seolah-olah seperti kita. Ya, kalau kita kasihin orang lain dua tiga kali tidak mau menyambutnya, maka kita kecewa dan kita marah mungkin atau kita kita beranggapan kita kasihin yang lain saja. Oleh karena itu pemirsa The Safe Ministry, ya pertanyaan yang bagus di pelajaran pertama di hari Minggu ini mengatakan kalau Allah mengasihi semua orang, ini berarti bahwa Dia mengasihi orang yang selayaknya dibenci. Karena ada sebagian orang yang layak dibenci di luar sana. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya kasih Allah terhadap orang ini mengajarkan kepada kita tentang apa? Bagaimana kita harusnya berusaha berhubungan dengan mereka. Jadi aplikasi praktisnya bagi kita. Kalau kasih Allah itu abadi kekal kepada kita, diberikan dengan cuma-cuma tanpa usaha dari kita, bahkan ketika kita tidak layak. Bagaimana ini mengajarkan kepada kita supaya kita juga tetap apa berhubungan baik, mengasihi orang di luar sana yang layak dibenci, yang mungkin menurut ukuran kita manusia ini sudah tidak pantas untuk dikasih. Itu paling penting yang kita terapkan dari pelajaran bagaimana kasih Allah itu abadi. Demikian, Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai kasih perjanjian. Janji apa yang harus kita ketahui untuk mendapatkan kasih Allah sepenuhnya, Pak Fajar? Iya, terima kasih Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Janji kasih seperti apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ya. Jadi seringkali di kitab suci itu sendiri, bagaimana digambarkan kasih Allah seperti halnya sebuah keluarga, yaitu kasih terhadap suami dan istri, kemudian antara ibu dan anak. Bagaimana hubungan yang sangat begitu erat ini digambarkan menjadi kasih Tuhan kepada umatnya. Ini seperti halnya sebuah metafora ya, metafora kita bisa memahami bagaimana kasih Allah itu kepada kita, seperti halnya antara kasih suami dan istri, dan antara seorang ibu dengan anaknya. Dan inilah gambaran yang pas ya untuk kita supaya kita memang betul-betul bisa memahami. Nah, mari kita coba baca dalam Ulangan 7 ayat yang ke-9 ya. Namun sebelumnya ada bacaan di dalam ayat yang ke-6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ini sebetulnya satu perjanjian atau kasih daripada Tuhan yang ditujukan kepada bangsa Israel. Mereka betul-betul dipilih ya dari bangsa-bangsa yang lain itu. Nah, sekarang umat pilihan yang memang sudah dipilih oleh Tuhan, bagaimana respon mereka terhadap kasih Tuhan itu kepada mereka? Apakah bangsa Israel itu memberikan satu balasan atau tidak ya? Mari kita baca dalam ayat yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang kepada perintah-perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunannya. Ini seakan-akan satu perjanjian itu memang bersyarat ya, tapi begini, kasih Allah itu sebetulnya tidak bersyarat. Namun, hubungan perjanjian dengan umatnya itulah yang bersyarat. Nah, ada satu kata hesed yang sebetulnya itu diterjemahkan sebagai kasih setia atau belas kasihan, yaitu dari ayat yang tadi kita bacakan dalam Ulangan 7 ayat 9, merupakan suatu contoh aspek dari perjanjian kasih ilahi. Dan tentunya masih banyak lagi ya. Hesed ini sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana besarnya kasih, kemudian kemurahan, kemudian kebaikan Allah itu sendiri. Nah, antara lain merujuk kepada kasih sayang atau kasih yang sangat teguh terhadap orang lain dalam hubungan kasih yang timbal balik ya, satu sama lain saling mengasihi. Hal ini juga mengawali sebuah hubungan yang berharap bahwa pihak lain akan menunjukkan kasih sayang sebagai balasannya. Ada satu kerinduan dalam kasih perjanjian ini,
kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Dia berikan itu semuanya kepada umatnya. Namun ada satu hubungan perjanjian itu di mana umatnya itu harus memberikan satu balasan, respon kepada kasih yang diberikan kepada umatnya. Apakah kita mau menerima atau tidak ya? Bagaimana kita mengasihi satu sama lain, mengasihi satu sama lain sehingga kasih kasih yang diberikan yang disiapkan oleh Allah itu memang betul-betul akan bisa betul-betul dinikmati oleh umatnya. Hesetnya Allah itu menunjukkan bahwa kasih setianya itu sungguh dapat diandalkan. Betul-betul kasih yang sangat begitu kekal dan teguh. Namun pada saat yang sama, penerimaan manfaat Heset itu sangat bersyarat. Bergantung kepada kesediaan umatnya untuk mematuhi dan mempertahankan tujuan hubungan mereka itu sendiri. Jadi memang betul-betul ya tergantung daripada kita ya. Apakah kita mau menerima atau tidak? Apakah kita mau tetap saling mengasihi satu sama lain ya, mengasihi kepada Tuhan yang kita sembah. Nah, sekarang bagaimana akan kasih setia Tuhan itu? Kasih setia Tuhan itu menjadi satu dasar dari semua hubungan kasih. Kita tidak akan pernah bisa menandingi kasih itu ya. Bagaimana Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, kita tidak akan bisa menandingi bagaimana kasih yang begitu besar. Bagaimana kasih daripada Tuhan itu sampai memberikan nyawanya ya kepada sahabat-sahabatnya. Kerelaan, kematian, kerelaan daripada Yesus itu sendiri merupakan wujud dari kasih Yesus kepada kita semuanya. Kita tidak bisa menandingin ya kasih Tuhan yang begitu besar, bahkan rela untuk mati di atas kayu salib. Kita tidak akan sanggup. Kita hanya mau menerima. Dan bagaimana kita bisa merespon, bagaimana kasih Yesus itu ada di dalam diri kita, dan kita mau menerima akan kasih daripada Yesus. Demikian, Beatrice dan pemirsa di Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Melanjutkan dari pelajaran sebelumnya, pemirsa The Safe Ministry, kita akan mempelajari mengenai hubungan bersyarat. Pelajaran kita mengajarkan bahwa ada syarat penting untuk memiliki hubungan dengan Allah. Pak Tobing, syarat apakah itu? Baik, kembali ya, kita harus hati-hati. Sekarang sudah mulai semakin mendalam. Tadi sudah disampaikan oleh panelis Saudara Fajar, kasih Allah itu cuma-cuma, tapi ada hubungan yang harus dibangun di sini. Ya, di pelajaran hari ini disebut hubungan bersyarat. Ya, artinya dikatakan kalau kita lihat di Matius 20 ayat 1 sampai 14 bagaimana Allah memanggil dan mengundang semua orang supaya memiliki satu hubungan kasih yang intim dengan Dia. Artinya, ya, kita perlu menyambut secara tepat panggilan Allah itu, ya. Panggilan Allah dan perintah Allah untuk mengasihi Allah, ya, dan mengasihi sesama. Jadi, apakah kita bisa menikmati manfaat benefit dari hubungan dengan Allah itu sangat tergantung dari apakah kita mau sukarela menerima kasihnya atau menolak. Jadi ya tadi di pelajaran sebelumnya juga kasihnya itu diberi cuma-cuma. Ya, kasihnya diberi cuma-cuma. Ingat, tidak ada usaha apapun yang kita perlu lakukan untuk mendapatkan kasih karunia. Yesus mati itu bagi semua orang. Bagi orang berandalan, bagi orang jahat, pembunuh sekalipun, Yesus mati untuk orang itu. Tapi sekarang pertanyaan, apakah orang itu menikmati manfaat kematian Yesus itu bergantung dari hubungan yang kita bangun, bergantung dari bagaimana kita mau menerima undangan kasihnya tadi itu. Ya, ini jelas kita harus pahami bersama. Jadi tidak ada ajaran Alkitab mengatakan Yesus itu mati bagi orang yang mengasihi. Tidak. Yesus itu mati bagi semua orang. Tapi siapa yang menikmati manfaat kematian Yesus itu bergantung kepada respons kita. Bergantung kepada apakah kita menerima atau menolak. Ya. Lalu kembali ketika kita bicara apakah menerima dan menolak itu juga adalah kuasa kita? Tidak. Itu juga adalah kuasa Roh Kudus yang bekerja bagi kita. Ya, kuasa Roh Kudus yang bekerja bagi kita. Nah, coba kita baca salah satu dari sekian ayat yang disampaikan. Hosea 9 ayat 15. Apa dikatakan di sini? Segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal.
Sungguh di sana aku mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka, aku akan menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pemuka mereka adalah pemberontak. Ingat ya di sini, oh di sini kok tiba-tiba ada cerita Allah memutuskan apa? Mengatakan aku tidak mengasihi. Dalam bahasa manusia dikatakan aku tidak mengasihi mereka lagi. Mungkin bisa kita baca satu lagi dari Perjanjian Baru Roma 11 ayat 22. Ini penting juga kita perhatikan. Ayat 22 mengatakan sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi maksudnya seperti ini ya, supaya kita juga tidak salah mengerti ya, bahwa oh karena kasih Allah itu diberikan cuma-cuma suka-suka kita juga, bukan juga seperti itu. Ya, tetapi ya sekali lagi kasih Allah yang diberikan cuma-cuma itu akan bermanfaat bagi kita atau tidak. Tergantung bagaimana respons kita menerima atau tidak kasih Allah itu. Jika kasih Allah itu tidak kita terima, konsekuensi otomatis dari penolakan kita terhadap kasih Allah itu, maka kita tidak bisa menikmati keselamatan yang Tuhan berikan itu. Ya, tidak bisa menikmati keselamatan yang Tuhan berikan itu. Tapi lagi-lagi, ya, lagi-lagi bukan berarti kasih Allah itu pernah berhenti. Tidak, kasih Allah itu tetap diberikan. Tapi untuk memaintain kasih Allah, untuk memelihara, menjaga kasih Allah yang sudah diberikan itu, perlu ada hubungan yang kita jaga. Ya, perlu ada hubungan yang kita jaga. Apakah hubungan yang kita jaga itu juga atas usaha kita? Itu juga sebenarnya tidak. Itu atas iman kita. Iman itu adalah apa? Pemberian dari Allah. Ya, jadi kalau kita pernah pelajari iman itu pun itu juga adalah pemberian dari Allah atas kuasa Roh Kudus. Ya, atas kuasa Roh Kuduslah memberikan kita iman kepada Allah. Makanya dikatakan jangan sampai kita berdosa terhadap Roh Kudus. Karena kalau sampai pemberian dari Roh Kudus di mana iman kita kepada Allah itu adalah atas pemberian Roh Kudus. Kalau sampai Roh Kudus pun kita tolak, maka itu dikatakan itu dosa yang tidak diampuni. Karena apa? Sudah tidak ada lagi cara lain. Ya, itu pemirsa The Safe Ministry. Dikatakan hubungan bersyarat, kita perlu menyambut itu. Tapi kita perlu tahu bahwa menyambut kasih Allah itu juga adalah atas iman kita, bukan karena perbuatan kita, atas iman kita. Iman itu datang dari usaha Roh Kudus kepada kita. Bukti bahwa kita beriman kepada Allah nyata melalui perbuatan kita. Jangan dibalik. Jangan dibalik bahwa kita berbuat, kita menuruti Tuhan supaya kita beriman atau kita bertindak mengasihi mengasihi Allah supaya kita selamat, bukan. Bukti bahwa kita mengasihi Allah adalah apa? Tindakan itu adalah bukti dari kasih kita kepada Allah. Dan kasih kita kepada Allah itu adalah buah dari iman kita. Dan iman kita itu juga adalah apa? Pemberian Roh Allah, bukan usaha kita. Itu yang disebut hubungan bersyarat. Demikian Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Pada pelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari suatu perumpamaan mengenai hutang seorang hamba untuk mengerti akan judul topik kita, yaitu kemurahan hilang. Apa yang dimaksud dengan kemurahan hilang, Pak Fajar? Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Jadi pelajaran ini semakin menarik ya. Nah, sekarang pertanyaan apakah yang dimaksud dengan kemurahan itu hilang? Memang kasih Allah itu kekal dan abadi ya. Dan selalu diperoleh bukan karena kelayakan kita ya. Namun bisa bisa saja manusia itu menolak akan kemurahan kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita memiliki satu kesempatan, apakah kita mau menerima atau menolak kasih itu. Tetapi hanya karena Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi, rela mengasihi kita dengan kasihnya yang sempurna dan kekal sebelum kita itu berbuat apapun ya. Jadi prinsipnya adalah bahwa Tuhan itu sudah mengasihi terlebih dahulu kepada kita ya.
Nah, sekarang tergantung kepada kita apakah kita mau merespon, menerima, menyambut akan kasih itu atau tidak. Itu tergantung kepada diri kita. Nah, kita memiliki satu kesempatan menerima atau menolak kasih Tuhan. Nah, kasih kita kepada Allah sebagai satu wujud respon kepada apa yang diberikan kepada kita sebelum kita memintanya ya, sebelum kita memintanya. Jadi ada satu respon. Jadi kasih Tuhan itu yang sangat besar diberikan kepada semua orang. Kemudian tergantung kita akan merespon kasih Tuhan itu atau tidak. Kita bisa menolak, bahkan ya kita mau menerima kasih Tuhan atau bahkan menolak akan kasih tersebut ya. Nah, yang jelas bahwa Allah itu adalah sumber dan landasan daripada kasih itu. Nah, contohnya begini, ada satu perumpamaan yang menarik ini ya. Saya coba baca dan merenungkan bagaimana seorang hamba yang memiliki satu hutang yang tidak mungkin si hambanya itu dapat melunasinya. Jadi dalam Matius 18 ini, hamba ini berhutang sekitar 10.000 talenta. 10.000 talenta. Nah, satu talenta itu berapa dinar? Satu talenta itu adalah 6.000 dinar. Jadi, kalau 10.000 talenta itu kurang lebih sekitar 60 juta dinar. 60 juta dinar. Sekarang kita coba bayangkan ya. Satu dinar itu berapa rupiah ya? Kurang lebih itu adalah upah satu hari rata-rata seorang pekerja satu hari. Yang paling mudah adalah gini, kita menghitung. Tadi utangnya kan 60 juta dinar ya. Satu dinar itu katakanlah upah seorang pekerja satu hari itu 100.000 aja. 100.000. Jadi 100.000 rupiah dikalikan 60 juta dinar itu kurang lebih sekitar 6 triliun. Hutang hamba ini ya. 6 triliun. 6 triliun. Jadi kebayang ya, 6 triliun itu mau dilunasi berapa lama gitu ya. Berapa lama seorang hamba ini bisa melunasi hutangnya sebesar 6 triliun ya. Nggak mungkin. Jadi Yesus itu memberikan perumpamaan itu sangat sangat fenomenal sekali ya. Yang satu hambanya ini dia memiliki hutang 6 triliun rupiah ya kalau atau sekitar tadi 60 juta dinar ya. 60 juta dinar itu dihapuskan oleh tuannya ya. Ya sudah, kamu tidak punya apa ya dianggap bahwa itu tidak berutang lagi, diampuni, kemudian dia tidak memiliki kewajiban atau hutang kepada tuannya. Nah, singkat cerita, hamba ini sudah terlepas. Lalu hamba ini memiliki satu tagihan ya kepada rekannya sesama hamba yang utangnya itu cuma 100 dinar. Tadi 100 dinar dikalikan upah satu hari, taruhlah 100.000. Jadi rekannya itu punya utang kepada hambanya tadi itu cuman sekitar 10 juta rupiah. Bayangkan ya, dia sendiri punya hutang dihapuskan oleh tuannya itu 6 triliun. Sekarang temennya atau rekannya itu punya hutang sekitar 10 juta atau 100 dinar tadi itu. 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Nah, ini dia tidak hapuskan hutang dari rekannya tadi itu, malah justru dia jebloskan. Ketika tuannya mengetahui bahwa dia tidak menghapuskan hutang dari rekannya, marah besar. Loh, kamu itu sudah saya hapuskan kewajiban kamu ya, 6 triliun ya, atau 60 juta dinar. Sekarang rekan kamu cuma 100 dinar atau ekuivalen sekitar 10 juta rupiah. Kamu malah justru jebloskan. Akhirnya tua majikannya tadi itu ya dia marah, kemudian dia membatalkan pengampunan yang penuh belas kasihan tadi itu. Nah, sekarang apa makna yang bisa kita lihat ya? Hamba itu kehilangan kasih dan pengampunan daripada majikannya atau tuannya. Meskipun kasih sayang dan kemurahan Allah itu tidak pernah habis, seseorang bisa saja pada akhirnya menolak, bahkan kehilangan manfaat kasih sayang dan kemurahan Allah. Jadi artinya begini, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Kemurahan Yesus yang sangat begitu besar kepada kita semuanya itu bisa saja hilang ketika kita tidak merefleksikan kasih Yesus itu kepada semua orang. Atau bahkan kita tidak merefleksikan pengampunan itu kepada orang lain. Kepada orang lain. Maka kemurahan yang diberikan oleh Yesus itu akan hilang itu sendirinya. Pelajaran yang bagus buat kita itu. Bila mana kita sudah diampuni dosanya,
oleh Yesus Kristus, oleh Tuhan yang kita sembah, tentunya kita juga mau mengampuni kesalahan orang lain. Ini pelajaran yang bagus untuk buat kita. Bagaimana kasih respon kita terhadap kasih Yesus itu kepada semua orang, bagaimana kita merefleksikan, kemudian bagaimana kita memberikan respon, yaitu dengan merefleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Pemirsa The Safe Ministry, kita juga akan membahas mengenai kasih Allah, yaitu dengan topik Engkau telah menerima dengan cuma-cuma, berikan pula dengan cuma-cuma. Pak Fajar, bagaimana cara kita menerima kasih Allah dengan cuma-cuma dan juga memberikannya dengan cuma-cuma? Ya, ini sebetulnya pelajaran ini lanjutan dari pelajaran yang ke sebelumnya ya, yang hari Rabu ya. Bagaimana engkau telah menerima dengan cuma-cuma dan bagaimana kita berikan pula itu dengan cuma-cuma kepada orang-orang lain ya. Kita tentunya tidak bisa membayar hutang kasih Allah itu kepada kita. Kasih Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan upaya yang kita lakukan ya untuk membalas kasih Tuhan. Kita nggak memiliki satu kemampuan untuk itu ya. Karena kasih Allah itu sangat begitu besar, bahkan dia rela mati di atas kayu salib. Nah, sekarang kita tidak bisa mengimbangi kasih kasih kita kepada Tuhan ya, kecuali yaitu dengan memberikan satu respon. Kita mau menerima akan undangan tadi itu. Kemudian kita merefleksikan di dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, kalau kasih yang kita terima itu secara cuma-cuma dari Tuhan, kita juga berikan cuma-cuma itu kepada orang lain ya. Supaya orang lain juga menerima akan kasih karunia daripada yang kita berikan kepada mereka. Kita tidak dapat membayar hutang kasih Allah kepada kita, dan kita tidak pantas juga untuk mendapatkan kasihnya. Sebetulnya kita tidak pantas untuk mendapatkan kasihnya. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memantulkan kasih itu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, itu kita pantulkan kepada orang lain. Jika mengasihi Allah sepenuhnya, kita tidak akan gagal di dalam pekerjaan misi ini. Oleh karena kita semuanya itu adalah sahabat daripada Tuhan, jika kita berbuat apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, tentunya kita juga akan mengasihi orang lain ya. Sebagai wujud refleksi atau respon kita. Nah, mari kita coba baca di dalam Yohanes 15 ayat yang di situ Yesus berkata kepada muridnya, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada." Ini ada satu ungkapan daripada Tuhan. Kamu itu akan menjadi sahabatku apabila kamu itu melakukan apa yang kuperintahkan kepada aku. Jadi kalau kita tidak mau melakukan perintah daripada Tuhan, kita malah jadi musuh daripada Yesus. Tapi ketika kita mau bersedia, rela memberikan, melakukan perintah daripada Tuhan, maka kita akan disebut sebagai sahabat-sahabat Tuhan. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini ya? Bagaimana kita bisa memantulkan aplikasinya, bagaimana kita memantulkan kasih Tuhan itu dengan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian kita berikan itu kepada orang lain. Jika Tuhan sendiri sudah mengasihi kita terlebih dahulu, bagaimana kita juga mengasihi kepada orang lain. Jika Tuhan Yesus sudah mengampuni akan kesalahan kita, kita juga mengampuni orang yang sudah melakukan kesalahan kepada kita. Jika kita sudah menerima kasih Tuhan yang begitu luar biasa, begitu cuma-cuma, kita juga akan berikan kasih yang cuma-cuma itu kepada orang lain. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Tidak terasa kita akan mengakhiri diskusi kita. Pak Tobing akan memberikan kesimpulan akan pelajaran 1 minggu ini. Baik, pemirsa The Safe Ministry, hal yang mau ditekankan kepada kita adalah berangkat dari betapa besarnya kasih Allah itu kepada kita. Dalam ketidaklayakan kita, Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Dan bahkan kasih Allah itu kekal abadi diberikan kepada kita. Kematiannya itu diberikan seterusnya kepada kita. Oleh karena itu, bagaimana respon kita menyambut ini? Bagaimana tanggapan kita mempraktekkan kasih Allah ini? Apakah kita hanya mau menerima sesuatu yang cuma-cuma dari Allah, tetapi kita tidak mau memberikan juga cuma-cuma kepada sesama kita? Ini tentu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Perumpamaan yang Yesus berikan tadi, bagaimana
Orang yang berhutang yang sudah diampuni tapi dia bertindak kejam kepada orang yang masih berhutang kepada dia, itu sesungguhnya satu sindiran tajam kepada kita. Di mana inilah yang sering terjadi dalam praktek hidup kita. Ketika kita mengaku beragama, menerima kasih Tuhan, tapi kita masih memperhitungkan ya kesalahan-kesalahan dan dosa orang kepada kita. Pemirsa The Safe Ministry, mari kita menyambut kasih Allah ini dengan apa? Dengan mengasihi sesama kita. Adalah suatu kemustahilan dan kebohongan kita mengakui menerima kasih karunia, tapi kita sendiri kejam, tidak mengasihi, tidak mau mengampuni sesama kita. Adalah satu kemunafikan bagi kita ketika kita mengatakan bahwa kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, tapi kita masih sangat tidak manusiawi kepada sesama kita. Apa yang kita khawatirkan tidak perlu kita khawatir. Karena apa? Karena Allah begitu kasih. Karena Allah punya wewenang terhadap dunia ini. Mari kita bawa semua kekhawatiran kita, ketakutan kita. Mari kita bawa rasa mungkin kita benci, rasa kesal kepada sesama kita. Agar kita apa? Agar kita tetap dipenuhi oleh kasih Allah. Kasih Allah itu adalah pemberian yang cuma-cuma. Mari kita berikan juga secara cuma-cuma kepada sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas kasih Allah yang perlu kita sebarkan kepada sesama kita. Kita akan tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih oleh karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kasih Tuhan yang begitu kekal, kasih yang untuk selama-lamanya, yang Tuhan bagikan kepada semua orang percaya. Biarlah kami sebagai umat Tuhan selalu merespon dan merefleksikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sudah menerima kasih Tuhan yang cuma-cuma. Biarlah ini kami juga bagikan kepada orang lain, sehingga kami dapat boleh mengampuni dan memberikan kasih kepada mereka dengan penuh dengan sukacita. Bapa, kiranya Tuhan akan sanggupkan bagi masing-masing kami, seluruh pemirsa The Safe Ministry. Biarlah mereka memperoleh pelajaran yang terbaik tentang kasih Tuhan yang luar biasa, agar kami dapat boleh bagikan kepada semua orang. Sehingga kami dapat dipersiapkan menjadi umat-umat Tuhan di dalam penantian kami akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sungguh luar biasa berkat yang kita rasakan setelah mendengarkan pelajaran 1 minggu ini. Sungguh besar dan luar biasa kasih Allah di dalam hidup kita. Kami juga mengingatkan kepada pemirsa The Safe Ministry untuk suka dengan video kami, langganan di channel The Safe Ministry, dan bagikan juga kepada sesama kita. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati. Shalom, Tuhan memberkati.